Chapter 1. It's just too good to be true. Memangnya kamu membayangkan apa? Aku membayangkan banyak. Salah satunya, kamu terbang ke sini. Temui aku. Jika aku terbang ke sana, lalu apa yang akan terjadi? Apa yang ada di benak kamu? Banyak. Yang pasti, aku akan jemput kamu di bandara. Aku akan mencium keningmu, mencium bibirmu jika diizinkan, memasangkan mantel ke tubuhmu karena suhu udara di sini masih dingin. Lalu aku akan mengambil barang-barang bawaanmu dan kita berjalan menuju parkiran. Aku tidak akan melepaskan tanganmu, kecuali saat memasukkan koper-koper dan barang-barangmu ke bagasi mobil. Dan dengan sebelah tanganku, aku akan kembali memegangi tanganmu saat aku menyetir hingga sampai ke rumahku. Hening sesaat. Itu percakapan telepon antara Emily, gadis berusia 27 tahun yang tinggal di pavilion di daerah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan Mark Bradshaw, lelaki yang berusia 34 tahun. Dia tinggal di kondominium yang terletak di Surrey, salah satu area elit di London, Inggris. Aku malah jadi takut. What are you afraid of? Pria yang bisa menghayalkan segalanya secara detail. And why is that? Kamu yang bertanya. Aku coba menjawab semuanya. Jujur, kenyataannya memang hal-hal itu yang ada di benakku saat ini. Terdengar suara pria berwajah tampan itu dari ujung telepon sana kemudian. Hening kembali terjadi untuk beberapa saat. Emily, gadis keturunan Sunda yang lahir di Pangalengan, Jawa Barat. Dia bermata sipit dan berkulit kuning langsat. Tinggal di pavilion rumah besar di Dharma Wangsa bersama beberapa asisten rumah tangga, tukang kebun, dan beberapa satuan pengaman. Rumah itu bukan rumahnya. Itu salah satu aset dari beberapa aset milik atasannya yang kosong. Dia boleh tinggal di sana karena pemilik rumahnya yang meminta. Emily sendiri bekerja sebagai asisten pribadi dari pengusaha kaya raya yang memiliki banyak cabang usaha. Rumah yang terletak di area elit dengan taman-taman yang indah, lengkap dengan kolam renang dan sauna pribadi. Beberapa kamar berukuran besar dengan suhu pendingin ruangan yang sempurna membuatnya benar-benar merasa bak seorang putri raja. Rumah itu juga memiliki taman bunga mawar yang bisa terlihat di hampir semua jendela-jendelanya. Dan tiap titik bagian rumah itu memiliki kamera CCTV tersembunyi. Di samping beberapa security yang menjaga secara bergantian. Semua yang menemani Emily sangat memperhatikan keadaan dirinya, sehingga dia merasa tinggal di istana mini yang aman dan nyaman. Dan what we will do after we arrive at your place? Emily, gadis penggemar warna biru itu bertanya. Kita tidak akan tiba di rumah langsung. Why? Aku pasti ajak kamu shopping dulu. Emily terdiam sesaat. Terdengar tarikan nafasnya. Where? Kita mau belanja kemana? Ke Asian Store. Kamu sudah janji bahwa jika kita bertemu, kamu akan memasak makanan enak. Terutama masakan-masakan yang gambarnya pernah kamu kirim ke aku. Jawab pria yang senang berolahraga di waktu luangnya itu dengan santai. Emily yang mendengarnya langsung terbahak. Hahaha, aku kira kamu mau mengajakku kemana? Baiklah, no problem. Meski aku tak jago memasak, tapi jika hanya sekedar fried rice, capcay, beef or chicken curry, aku masih sanggup.
kata Emily sembari terkekeh. Meski saat ini mereka terpisah jauh dan tinggal di beda benua, tetapi keduanya merasa begitu dekat satu sama lain. Jakarta saat mereka bertelepon ria sudah tengah hari, pukul 12 siang. Sementara London yang dingin saat itu baru pukul 6 pagi. Sebetulnya, itu kebiasaan yang kerap mereka lakukan. Mereka akan bertelepon setidaknya seminggu sekali, khususnya saat-saat Mark, sang pria yang seorang pengacara, baru bangun pagi sebelum dia sarapan dan berangkat ke kantor. Atau bisa juga pada sore hari, saat tugas kantor Emily mulai longgar dan jelang istirahat siang Mark. Emily masih lajang, sementara Mark, dia duda dengan 2 anak kembar berumur 14 tahun bernama Sarah dan Kimberly. Oh, I like those foods. Saya bahkan sekarang menjadi lapar dengan membayangkannya saja. Mark bicara lagi. Kita akan butuh banyak hal. Bumbu-bumbu mungkin aku bawa dari Indonesia. Lebih mudah dan murah. Juga dengan beragam merek yang sudah biasa saya gunakan, kata Emily lagi. Oh, that will be perfect then. Aku akan beli rice cooker di sini, balas Mark lagi. Good, kita hanya tinggal membeli sayuran dan daging secukupnya. Emily menimpali. Kamu lupa sayang. Apa? Di sini anggur hijaunya segar dan manis. Bukankah kamu paling suka anggur hijau? Oh, ya ampun. Kamu tahu buah favoritku? Nada suara Emily agak terkejut. Aku juga tahu buah lokal dari negaramu yang kamu sukai. Apa? Jeku, durian, rambutan, dan kecapi. Lalu mereka terbahak. 2 anak manusia yang terpisah jarak ribuan kilometer itu tengah bicara tentang segala hal. Harapan juga hayalan dan segala yang mungkin terjadi jika mereka berjumpa suatu saat nanti. And then, apa yang akan kita lakukan setelah belanja? Oh, kita harus mampir ke restoran. Kita harus makan dulu, merayakan kedatanganmu. Itu akan jadi sedikit argumen. Betul, tentu itu akan jadi sedikit argumen. Kamu pasti ingin makanan western, sementara aku bersama kamu, aku pasti ingin makan nasi, makanan Asia. Pasti banyak makanan Vietnam or Thailand di sana. Ada banyak, tapi jarang ada tempat seromantis restoran Indonesia seperti di Bali. Oh ya? Ya, Bali tetap yang terbaik menurutku. Meski saya hanya di sana 2 hari. Oh, please. Well, aku jujur menilai. Ada yang makanannya enak, tetapi tempatnya tidak. Ada yang tempatnya lumayan oke, tapi rasa masakannya tak seberapa. But ada satu restoran Asia yang menyediakan masakan western juga, yang mendekati sempurna. Aku akan mengajak kamu ke sana. Di mana? Boleh kasih tahu aku bocorannya? Baiklah. Di sana kerangnya enak, ada caviar juga, rotinya lembut. Aku akan pesan sweet wine juga untuk kamu, meski sebetulnya aku suka yang dry. Kamu bisa pilih makanan western semisal carbonara dengan tuna, sementara aku mau makan nasi goreng ala Asia. Oh ya, nanti akan ada kejutan juga di sana. Sayangnya, aku tak bisa memberitahumu sekarang. Aku bisa tebak bunga mawar merah? Oh, that's a good idea. Aku lupa sebutkan. Tapi kamu sudah menerimanya di bandara. Ingat ketika aku akan menciummu? Saat itu, bunga-bunga harum berwarna merah sudah kamu pegang. Kamu romantis ya?
Apakah kamu seorang psikopat? Goda Emily. Excuse me. Hahaha. Mark kali ini terbahak agak keras. Lalu mereka tertawa bersama. Kemudian setelah belanja dan makan malam romantis, kita kemana? Pancing Emily lagi. Pasti kamu lelah dan butuh istirahat. Tentu kita pulang ke tempatku untuk beristirahat. Kalau aku pilih bobo di hotel, dan aku akan temani kamu ke hotel. Tercekat sedikit suara Mark di sana. Apakah kita tetap bersama-sama? Tanya Emily, pura-pura bodoh. Sure, kita harus bersama-sama, selalu tentu saja. Jawab Mark, mencoba mengikuti kemana alur pertanyaan Emily. Tetapi aku mau tidur sendiri. Hening. Sure, kamu bisa tidur sendiri. Aku akan ambil kamar di sebelah kamarmu. So, kita tak berjauhan. Padahal, jika kita mau, kita bisa stay dalam satu kamar. Ruangan hotel di sini biasanya memiliki 2 bed besar-besar. Dan kita bisa pilih yang ranjangnya double. So, enough space untuk kita berdua sebetulnya. Mark bicara perlahan. Ada sedikit rasa kecewa dari nada suaranya. Tentu saja Emily sengaja. Padahal tidak mungkin juga Emily berani tidur di hotel sendirian di negara yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Kamu sedih? Tanya Emily polos. Tentu saja Mark sedikit galau. Oh, Emily yang naif. No, aku baik-baik saja. Ya, suara nada kamu sedih. Aku bisa tahu. I am. Tapi aku ikut apa mau kamu. Ya, you shouldn't. Lagi pula, mengapa kita harus risau? Kita belum tahu juga kapan bisa berjumpa. Emily sedikit kejam. Sementara Mark di sana tidak menjawab sepatah kata pun. Hanya helaan nafas yang terdengar. Oke. Let's go straight to the point. Bagaimana jika aku bilang bahwa kamu boleh sekamar sama aku? Kita bisa tidur dalam ruangan yang sama. Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah kita akan melakukannya? Pancing Emily. Mark membisu sejenak. Aku tidak akan melakukannya sendirian. Jika aku melakukannya, aku harus melakukannya bersama kamu. Jika kamu tidak ingin, tidak suka, atau tidak mau, maka kita tidak akan melakukannya. Tidak harus. Oke? Kita janji untuk tak mempermasalahkan soal itu. Emily yang terpana kemudian. Dia tak mengira dengan jawaban pria di seberang benua itu. Baiklah, jika aku bersedia menginap di apartemenmu, di mana aku akan tidur? Emily bertanya lagi, pura-pura berlagak polos. Tentu saja itu masih pertanyaan pancingan. Dan Mark harus menjawab dengan hati-hati jika tak ingin obrolan di telepon mereka itu menjadi kacau.